Selamat pagi Bu Darlin, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari studi case analisis balance scorecard Tesla oleh kelompok 3 kota. Saya sendiri Malika Zahra, lalu yang kedua ada Gita Stefani, Sofia, Revita, Valia, dan Neila. Latar belakang dari hasil analisis ini, industri otomotif Amerika Serikat telah lama dikuasai oleh pemain besar seperti General Motors dan Ford. Namun, kehadiran Tesla Inc. sebagai pendatang baru dengan visi percepatan transisi ke energi berkelanjutan menjadi titik balik penting. Tesla tidak hanya menjual mobil listrik, tetapi juga merombak rantai nilai otomotif melalui integrasi vertikal, penjualan langsung, dan investasi besar di teknologi, baterai, serta otomatisasi. Studi kasus ini dianalisis menggunakan kerangka Balance Scorecard atau BSC untuk memahami bagaimana strategi Tesla menghadapi tantangan besar sekaligus menciptakan peluang keberhasilan jangka panjang. Pendekatan ini memungkinkan kita mengevaluasi kinerja Tesla secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari proses internal, kepuasan pelanggan, dan pembelajaran organisasi. Kemudian di slide selanjutnya ada perspektif finansial. Di sini terdapat sasaran strategis Tesla, yaitu yang pertama, meningkatkan pendapatan dan profitabilitas melalui peningkatan volume penjualan. Kemudian yang kedua, mencapai skala ekonomi dalam produksi untuk mengurangi biaya per unit. Kemudian yang ketiga, meningkatkan arus kas dan memastikan keberlanjutan. Finansial. Kemudian yang terakhir, menarik dan mempertahankan investasi untuk mendukung ekspansi. Kemudian di sini ada indikator kinerja atau KPI yang relevan. Ada pendapatan dari penjualan, laba kotor dan laba bersih, biaya produksi per unit, arus kas operasional, harga saham, dan kapitalisasi pasar. Dan yang terakhir ada tingkat pengembalian investasi atau ROI. Tesla memiliki merek yang kuat dan inovatif, menarik minat investor dan pembeli awal, fokus pada kendaraan listrik dan teknologi canggih, menempatkannya di garis depan industri otomotif masa depan. Kemudian untuk kelemahannya, di sini Tesla menghadapi production hell atau neraka produksi yang menyebabkan penundaan pengiriman dan biaya reward yang tinggi. Kemudian adanya ketergantungan pada skala ekonomi yang belum tercapai sepenuhnya membuat biaya produksi relatif lebih tinggi. Perusahaan juga perlu terus berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan serta infrastruktur pengisian daya atau supercharger yang membebani kas. Yang selanjutnya yaitu perspektif pelanggan. Yang pertama, sasaran strategis Tesla, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, memperluas pangsa pasar kendaraan listrik, membangun loyalitas merek yang kuat, menyediakan pengalaman kepemilikan yang superior, misalnya melalui jaringan supercharger. Selanjutnya, indikator kinerja yang relevan, yaitu jumlah pengiriman yang tepat waktu, tingkat kepuasan pelanggan, misalnya melalui survei, lalu tingkat retensi pelanggan, jumlah unit terjual, persepsi kualitas produk, ketersediaan dan kepuasan terhadap jaringan supercharger. Selanjutnya, analisis kritis, yaitu kekuatan atau kelemahannya. Yang kekuatan yaitu Tesla memiliki basis penggemar yang sangat loyal dan antusias, seperti yang terlihat dari 800 pemilik Tesla yang hadir di acara peluncuran Model 3 dan 500.000 prapemesanan. Inovasi produk dan janji mobil listrik untuk semua menciptakan ekspektasi tinggi. Jaringan supercharger yang berkembang pesat adalah keunggulan kompetitif yang signifikan. Selanjutnya, kelemahannya, penundaan pengiriman Model 3 dan masalah kualitas awal. Bagian yang rusak membutuhkan pengerjaan ulang yang mahal, dapat merusak kepercayaan pelanggan dan kepuasan. Masalah produksi dapat menyebabkan fluktuasi di kalangan pelanggan yang menunggu. Model 3 disebut Model T-nya abad ke-21, tetapi masalah produksi awal ini berpotensi merusak reputasi. Selanjutnya ada perspektif proses bisnis internal, sasaran strategis Tesla,
Yang pertama ada mencapai efisiensi produk massal, yang kedua ada meningkatkan kualitas produk dan mengurangi tingkat pengerjaan ulang, yang ketiga ada mengoptimalkan rantai pasokan dan logistik, dan yang terakhir ada mengembangkan proses manufaktur yang inovatif dan efisien. Selanjutnya ada indikator kinerja atau KPI yang relevan. Yang pertama ada volume produksi harian atau mingguan, yang kedua tingkat cacat produksi atau defect rate, yang ketiga ada waktu siklus produksi, yang keempat ada biaya pengerjaan ulang atau rework cost, yang kelima ada efisiensi rantai pasokan, misalnya waktu tunggu komponen, dan yang terakhir ada tingkat otomatisasi dalam produksi. Kemudian ada analisis kritis, kekuatan dan kelemahan. Yang pertama adalah kekuatan. Tesla berani berinovasi dalam proses manufaktur, mencari cara untuk skip tradisional manufacturing steps. Pendekatan ini meskipun beresiko, berpotensi memberikan keunggulan biaya dan kecepatan di masa depan. Elon Musk secara pribadi sangat terlibat dalam upaya peningkatan produksi. Kemudian ada kelemahan, Tesla menghadapi production hell yang parah. Proses manufaktur yang tidak konvensional dan beresiko tinggi menyebabkan penundaan seperti produksi yang dihentikan sementara pada Februari dan April tahun 2018. Ada laporan bahwa bagian-bagian model 3 dibuat dengan tangan dan perusahaan memproduksi banyak bagian yang cacat sehingga membutuhkan pengerjaan ulang yang mahal. Ini menunjukkan kelemahan signifikan dalam efisiensi dan kontrol kualitas proses internal. Baik, selanjutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sasaran strategis Tesla. Yang pertama ada mengembangkan keahlian dan kapasitas karyawan dalam produksi massal dan teknologi IF. Selanjutnya ada meningkatkan inovasi dalam desain produk dan proses manufaktur. Lalu ada mempertahankan budaya perusahaan yang berorientasi pada inovasi dan pemecahan masalah. Lalu yang terakhir ada memperluas infrastruktur pengisian daya dan layanan. Selanjutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada indikator kinerja atau KPI yang relevan. Di poin pertama ada jumlah jam pelatihan karyawan terkait produksi, lalu poin kedua ada tingkat retensi karyawan kunci, lalu ada jumlah paten baru atau inovasi proses, lalu investasi dalam R&D, kemudian penyebaran dan peningkatan jaringan supercharger, dan yang terakhir ada tingkat utilisasi kapasitas pabrik. Selanjutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada analisis kritis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yaitu Tesla memiliki budaya inovasi yang kuat dan menarik talenta terbaik di bidang teknologi dan otomotif. Komitmen terhadap pengembangan kendaraan listrik dan energi terbarukan menarik karyawan yang termotivasi. Jaringan supercharger yang terus berkembang menunjukkan investasi dalam infrastruktur yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Untuk kelemahannya, tekanan produksi yang ekstrim dapat menyebabkan kelelahan dan burnout karyawan. Elon Musk bekerja hingga 120 jam seminggu dan tidur di pabrik. Tingkat turnover karyawan di lingkungan yang sangat menuntut bisa menjadi masalah. Kemampuan untuk menskalakan keahlian dan proses secara cepat untuk memenuhi tuntutan produksi massal merupakan tantangan terbesar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peta strategi hubungan sebab akibat antar perspektif. Yang pertama, pembelajaran dan pertumbuhan, investasi dalam pelatihan karyawan dan pengembangan proses manufaktur yang inovatif atau dari sumbernya. Kemudian, peningkatan kapasitas dan efisiensi produksi atau dampaknya. Kemudian ada proses bisnis internal. Yang pertama, peningkatan efisiensi produksi dan penurunan tingkat cacat atau sumber dari PNP-nya. Kemudian yang kedua, penurunan biaya produksi per unit dan peningkatan kualitas produk atau dampaknya. Kemudian ada pelanggan. Yang pertama, peningkatan kualitas produk dan pengiriman tepat waktu atau sumber dari PBI-nya. Kemudian yang kedua, peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan serta perluasan pangsa pasar yaitu dampaknya. Kemudian ada finansial. Yang pertama, peningkatan penjualan, profitabilitas dan arus kas atau sumber dari pelanggan dan PBI. Kemudian yang kedua, pencapaian skala ekonomi dan daya tarik investasi yang lebih besar atau dampaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur peta strategi sederhana. Yang pertama, pembelajaran dan pertumbuhan dasar. Dengan berinvestasi pada kemampuan karyawan, misalnya melalui pelatihan dalam teknik manufaktur baru dan terus berinovasi dalam desain produk serta proses produksi, misalnya otomatisasi,
Tesla akan membangun fondasi untuk efisiensi. Kemudian, proses bisnis internal dari PNP-nya, peningkatan kapabilitas dan inovasi akan mengarah pada proses produksi yang lebih efisien, mengurangi tingkat cacat, dan mempercepat waktu siklus produksi model 3. Ini akan secara langsung mengurangi biaya produksi per unit. Selanjutnya ada finansial atau hasil akhir, peningkatan volume penjualan biaya per unit yang lebih rendah dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi akan secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan, profitabilitas, dan arus kas, memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan finansial Tesla. Kemudian ada pelanggan dari PBI, kualitas produk yang lebih tinggi, pengiriman yang lebih cepat, dan biaya yang lebih rendah yang dapat diterjemahkan ke harga yang lebih kompetitif. Akan meningkatkan kepuasan pelanggan, memperluas basis pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan penjualan. Adapun kesimpulan dari studi case ini yaitu Tesla merupakan perusahaan inovatif yang berhasil mengubah arah industri otomotif melalui pendekatan yang berbeda dari pemain tradisional. Namun, di balik keberaniannya masuk ke pasar dengan strategi agresif dan integrasi vertikal, Tesla juga menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari tekanan keuangan, ketidakefisienan produksi, hingga tingginya turnover management. Melalui kerangka balance scorecard, kita dapat melihat bahwa keberhasilan jangka panjang Tesla sangat bergantung pada kemampuannya menyelaraskan inovasi teknologi, efisiensi proses internal, kepuasan pelanggan, serta hasil finansial yang berkelanjutan. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh bahwa keunggulan kompetitif Tesla tidak hanya terletak pada produk, tetapi juga pada strategi terintegrasi lintas perspektif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.